syukur. Wajib tahu ilmu syukur. Nikmat itu tidak ditambah dengan banyaknya keinginan. Nikmat itu ditambah dengan banyaknya bersyukur. Nah, kita tuh lebih banyak ingin, banyak syukur. Banyak ingin, makanya menderita. Nanti kita bahas. Dan yang keempat, kita akan diberikan sedikit musibah oleh Allah, dan kuncinya adalah sabar. Jadi ilmu ikhlas, ilmu taubat, ilmu syukur, ilmu sabar, itulah kunci bahagia, selamat, mulia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar apapun juga, maha tahu isi hati kita, maha melihat dan menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setiap hari itu terjadi 4 perkara, tidak jauh selain 4 ini. Dan 4 ini ada kuncinya. Insya Allah secara berseri menjelang buka di bulan Ramadan ini kita bahas. 1, kita pasti berbuat baik karena kita bukan setan. Pasti ada kebaikan. Yang kedua, kita pasti berbuat salah karena kita bukan malaikat. Bahkan kalau tidak punya salah, kita bakal dibinasakan, diganti dengan orang yang berbuat salah dan tobat. 3, kita pasti diselimuti karunia. Diselimut itu seperti teh celup, dicelupkan dalam karunia. Dan yang keempat, kita pasti akan diberi sedikit ujian dalam hidup. Cuman 4 itu. Ibu kan sudah agak lama ya di dunia. Udah berapa tahun, Bu? Sepertinya Ibu agak lama sekali ya. Nah, baik, berbuat salah, dapat nikmat, musibah. Semua ini ujian. Baru jadi kebaikan kalau kita berbuat baik, kuncinya ikhlas. Nah, dengan ikhlaslah kebaikan itu terasa nikmat. Jadi kalau kita berbuat baik tapi tidak punya ikhlas, pasti tidak enak itu kebaikan. Sebesar apapun dosa, kalau sudah terjadi dan tobat nasuha, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jadi cinta tuh. Bukan cinta ke dosanya, cinta ke tobatnya. Yang ketiga, semua karunia ini belum bisa dinikmati kecuali dengan kunci ketiga, yaitu syukur. Makanya jangan heran, banyak yang diberi banyak karunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetap sengsara. Nah, itu pasti bukan karena kurang karunia, melainkan karena kurang syukur, ya. Yang keempat, kita pasti diberi sedikit ujian, tapi ujian yang sedikit, wabashirin sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan di sana, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dari kesabaran, ujiannya sedikit, nanti kita bahas ya. Di sini ada nikmat yang besar kalau sabar. Jadi ujiannya sedikit,
Tapi kalau sabar, karunia besar. Jadi musibah itu bagian daripada pembuka aneka karunia. Ya, kalau sabar. Ulangi, satu, apa yang bakal kita lakukan? Kebaikan. Kuncinya apa? Ikhlas. Jadi ilmu ikhlas, ilmu wajib kita tahu. Yang kedua, kita pasti berbuat salah. Apa kuncinya? Tobat. Ilmu tobat ini ilmu terpenting sesudah ikhlas yang harus kita tahu. Karena kita tidak terancam kecuali oleh dosa kita. Dosa orang lain tidak mengancam kita, tapi dosa kita yang mengancam. Maka yang nggak tahu ilmu tobat, punten aja, itu dijamin hidupnya nelangsa. Tahu seumur-umur. 3, kita akan dapat karunia, tapi harus punya kunci supaya jadi nikmat, yaitu syukur. Wajib tahu ilmu syukur. Nikmat itu tidak ditambah dengan banyaknya keinginan. Nikmat itu ditambah dengan banyaknya bersyukur. Nah, kita tuh lebih banyak ingin, banyak syukur. Banyak ingin, makanya menderita. Nanti kita bahas. Dan yang keempat, kita akan diberikan sedikit musibah oleh Allah, dan kuncinya adalah sabar. Jadi ilmu ikhlas, ilmu tobat, ilmu syukur, ilmu sabar, itulah kunci bahagia, selamat, mulia dunia akhirat. Sekarang kita bahas ilmu ikhlas. Dalilnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang putus harapan kecuali hanya berharap dari Allah. Semakin ada harapan dari makhluk, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin diberi, ingin dicintai. Kalau kita berbuat demi makhluk kepada kita, itu enggak ikhlas. Apa cirinya enggak ikhlas? Tidak nyaman. Jadi kalau ibu sakit, nah itu kurang ikhlas. Sakitnya sampai di sini. Itu kan lagunya Aku Tak Ikhlas judulnya. Oh iya Bu, orang yang ikhlas itu jarang sakit hati oleh orang lain karena nggak ngarep apa-apa. Kalau ibu masak, kemudian udah disuguhin ke suami, kata suami, alah maaf di kantor banyak urusan, gak sempet nih makan. Ibu sakit hati, atau tega ikhlas. Niat udah jadi amal, masak jadi amal, nyuguhin jadi amal. Suami nggak makan berarti bukan rezeki suami. Kenapa ibu yang jengkel? Tinggal telan aja oleh ibu. Makanya maaf ibu-ibu yang mengatakan ini ibumu nak ke anak tuh, ini aneh. Anak kan udah tahu, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Anak bingung, atau siapa yang nyuruh ya? Anak kan nggak pesen dilahirkan oleh ibu. Orang yang kurang ikhlas mah tidak akan nikmat di dalam beramal. Sebelumnya tegang karena takut nggak diketahui orang. Ketika beramal tegang karena takut orang tidak menghargai. Sesudahnya tegang takut tidak diakui. Selamat menderita. Sebetulnya mau saya tuh Bu ya, hanya memberi, tak harap kembali. Aduh, manis-manis seperti PAUD senior ya, Neud ya. Bu, jadi orang yang ikhlas itu lakukan, lupakan.
lakukan, lupakan. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak perlu. Yang perlu jadi orang baik. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Tidak. Mau apa? Itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Urusan kita, amal kita diterima oleh Allah. Perlukah ibu berbuat sesuatu supaya suami mencintai ibu, menghargai ibu? Yang mana nih? Perlu tidak? Hah? Gimana caranya supaya suami mencintai ibu? Coba jelaskan kepada saya. Hah? Dandan, gak ngepek, pakai bulu mata palsu, lebih gak ngepek. Ibu kan pakainya di tengah, di sini cuma. Bu, gak bisa kita ngebulak-balik hati suami, Bu. Ibu mah nggak tahu hati suami di mana. Gimana ngebulak-baliknya? Ngebulak-balik hati itu pekerjaan Allah. Nggak bisa, ibu ngakalin nggak bisa. Ibu centil di ruangan tamu malah pusing suami. Ibu pakai seragam SMA dulu lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Suami stres lihat. Satu-satunya senjata supaya suami dibalikan hati oleh Allah adalah ikhlas. Sing baik, dan baik itu harus baik betulan. Karena ada yang berbuat baik supaya dianggap baik, ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada tuh. Ada yang berbuat baik supaya orang terpenjara oleh kebaikan kita, jadi hutang budi. Itu nggak baik betulan. Baik yang asli, kita berbuat baik cuma satu, supaya Allah ridho kepada kita. That's all. Itu teh bahasa Inggris, Bu. Jadi udah terserah mau dilihat atau tidak, diakui atau tidak, itu mah bukan urusan kita. Karena Allah pasti lihat, Allah pasti menyaksikan, dan Allah pasti membalasnya dengan sempurna. Makanya tidak cukup hanya senang berbuat baik, tapi harus punya niat yang ikhlas supaya kebaikan itu nikmat, supaya kebaikan itu diterima Allah, jadi bekal pulang kita. Karena banyak yang berbuat baik belum tentu diterima oleh Allah, kecuali kalau niatnya lillahi ta'ala. Makanya niat ikhlas wajib kita tahu, wajib kita paham, wajib kita berlatih, dan wajib kita upayakan istiqomah memiliki hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Apa 4 kejadian yang bakal terjadi dalam hidup ini? 1, kebaikan. Kuncinya apa? Ikhlas. Jadi punya baik tidak punya ikhlas, gagal, tidak bahagia, tidak selamat, tidak mulia. Yang kedua, apa yang bakal terjadi? Kesalahan. Supaya berbalik jadi mulia, kuncinya apa? Tobat. Yang ketiga yang bakal terjadi apa setiap saat? Karunia Allah. Setiap hari atau setiap jam? Setiap jam atau setiap detik? Setiap detik atau setiap saat? Setiap saat. Maka supaya karunia jadi nikmat, apa kuncinya? Syukur. Wajib tahu ilmu syukur. Yang keempat, kita bakal ada musibah dalam hidup ini. Banyak atau sedikit? Sedikit. Bisyai namanya, sedikit. Seperti jerawat di wajah ibu. Nah, banyaknya orang menderita tuh karena sibuk memikirkan jerawat, tidak mensyukuri hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki. Harusnya tahu musibah itu sedikit. Tapi supaya musibah yang sedikit ini berubah jadi karunia yang besar, apa kuncinya? Sabar. Jadi ilmu apa yang wajib? Ikhlas, tobat, syukur, sabar. Nah, tadi kita sudah bahas tentang ilmu ikhlas sedikit ya. Nih kuncinya, kunci di antara kunci. Ada orang, tidak ada orang, Allah subhanahu wa ta'ala ada atau tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Yakin? Yakin?
Adakah perbuatan kita yang tidak dilihat oleh Allah? Allah pasti lihat. Orang nggak ada yang lihat, Allah pasti lihat. Apakah setiap perbuatan pasti ada balasannya? Pasti ada balasannya. Yakin? Yakin? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Jawab. Mungkinkah ada yang kelupaan? Mungkinkah ada yang ketukar balasannya? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti kita akan lihat balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya mulai sekarang mudah, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kepada orang? Tidak perlu. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan? Jawab, perlukah menyebut-nyebutnya? Tidak. Mau ngapain? Ngilang-ngilangin pahala. Orang gak akan ngasih balasan apa-apa tanpa izin Allah. Sing ikhlas, itulah rahasia bahagia hidup. Dan itulah rahasia dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah sayang ke kita, tinggal dibulak-balik aja hati siapapun. Gampang ngebulak-balik hati suami mabu, ngebulak-balik jagad aja gampang bagi Allah. Kuncinya sing ikhlas. Sekecil apapun kebaikan, lillahi ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Duhai Allah, Engkaulah yang menyaksikan apapun yang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah. Kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami ya Allah. Kami jarang sekali ikhlas di dalam amal kami. Ampuni kami ya Rabb. Kami jarang khusyuk dalam ibadah kami. Jadikan di bulan penuh berkah ini ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya yakin padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap darimu. Tutup semua pintu yang kami ketuk selain pintu-Mu ya Allah. Halang-halangi dari setiap jalan yang akan kami lalui selain hanya jalan menuju padamu. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Hati yang selalu ingat. Hati yang merasakan indahnya mencintaimu. Hati yang benar-benar menggelola rindu. Rindu ingin bisa dicintai olehmu. Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu. Ya Allah, jadikanlah setiap amal yang kami lakukan benar-benar hanya karena Engkau. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Periksa terus niat dan puaskanlah hanya agar Allah menerima amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.